Lanjut gerakan lagi industri pariwisata di Sumatera Barat. Ya, kalau kita mendengar kemarin dari visi dan misi semua kepala daerah, Semuanya pariwisata ya? semuanya pariwisata. Tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak kita nggak tahu ya. Tetapi yang jelas untuk pariwisata ini saya melihat investasinya besar. Ya, kalau kita melihat kepada negara tetangga kita, mereka mengucurkan biaya promosinya itu sangat besar. Jadi untuk mendapatkan customer yang banyak itu tidak cukup kita menunggu saja, kita harus jemput bola juga, gitu kan. Nah, sementara saya memang berharap di pemerintahan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, kalau kita lihat di kabupaten kota, anggaran di dinas pariwisata itu anggaran yang paling terkecil. Nah, banyak juga kepala dinasnya cerita dengan saya, anggaran kita nggak ada, Pak. Apakah kepala dinasnya yang bodoh, yang tidak bisa membuat perencanaan sehingga bupati tidak kasih? Saya berpikirnya seperti itu, ya kan? Nah, kalau seandainya kepala dinasnya membuat perencanaan paling tidak dari 10, 5 lewat. Tapi kalau tidak ada, sama sekali tidak ada, kan begitu kan. Nah, dan kecurigaan Bung Darmawi sebenarnya kemampuan kepala dinasnya menawarkan program, bukan kepala daerahnya yang anggaran yang daerah yang lemah. Ya. Sementara karena memang sudah jelas terang visi dan misi dari kepala daerahnya adalah rata-rata nomor 2 pariwisata kalau tidak nomor 1. Karena gampang sekali berbicara tentang pariwisata itu, karena pariwisata itu betul-betul memberikan efek kepada seluruh lini kehidupan masyarakat. Waktu kampanye ya, menyampaikan visi dan misi. Rata-rata nomor 1 pertanian, nomor 2 pariwisata gitu. Nah, apakah dia copy paste saya tidak tahu dalam menyusun visi dan misinya. Namun dalam hal ini yang saya harapkan adalah di samping kita menyiapkan infrastruktur atau kebutuhan secara internal bagian di dalam, tetapi tidak lepas itu dari kita untuk mengejar pangsa pasar itu. Mana pangsa pasar yang mau kita tarik? Ini kalau kita pedagang ya, ini Pak Samsalang kan dia orang ahlinya nih di Kadin kan. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus punya umpan. Mendapatkan ikan yang besar, umpannya jangan kecil. Iya kan? Nah, sekarang untuk mendapatkan customer yang banyak, umpannya nggak ada. Nah, bagaimana? Terus kita di Asita dituntut tuh untuk mendatangkan. Emang Asita tuh pernah dikasih uang 1.000 perak untuk promosi? Nggak ada. Saya lebih kurang 15 tahun jadi pengurus di Asita, nggak pernah. Nah, sekali-kali itu dibawa gitu kan, untuk promosi, ya kan? Ada juga sekali-kali gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini saya berharap ini kritikannya ke Kepala Dinas Pariwisata Sumber atau seluruh kepala dinas. Tapi kepala dinas juga bilang anggarannya juga kecil katanya. Nah, jadi oleh karena itu memang kita tidak menutup kemungkinan biaya marketing itu besar. Biaya marketing itu besar, tidak tutup kemungkinan. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, tolong juga diberikan umpannya juga sesuai dengan porsinya. Pendapatan diharapkan 1 triliun, ya kan berapa persen untuk pengeluarannya gitu. Jangan nanti 1 triliun yang diharapkan, cuman 100 juta yang disiapkan dananya gitu kan, saya kira nggak masuk akal. Ya kan? Oleh karena itu kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik, kalau memang dia ingin pencapaiannya itu adalah pariwisata, ayo bersama-sama kita dengan Asita, saya siap untuk bekerja sama dengan semua kepala daerah. Dan jangan juga ada kepala dinas pariwisata itu adalah kepala dinas yang sifatnya memberikan jabatan tim sukses. Memang orang-orang yang paham dengan pariwisata. Jadi ada kepala dinas yang tidak paham dengan pariwisata. Biasanya jatah tim sukses ini? Nah, saya nggak sebut itu jatah tim sukses, karena sering saya bercerita dengan kepala dinasnya banyak yang nggak paham gitu tentang pariwisata. Tetapi dia posisinya di situ, mau apa boleh buat gitu. Nah, tetapi juga tidak seluruh daerah kita yang mempunyai potensi pariwisata. Saya katakan itu, tidak seluruh daerah kita yang mempunyai potensi pariwisata. Nah, dan juga tidak juga seluruh kepala daerah yang sebenarnya dia tidak memahami dengan pariwisata. Tetapi karena memang visi dan misinya dibuat oleh tim sukses, dia baca itu. Nah, itu yang saya lihat itu kan. Setelah dia dilantik dia tidak jalankan. Ya. Nah, itu yang menjadi kendala. Terima kasih. Baik. Oke. Saya sempat tambah. Karena waktu minta mulai dari Bang Masrul. Apa ini kira-kira masukannya Bang Spul dalam kondisi efisiensi anggaran dan apa yang harus dilakukan kepala daerah? Kepala daerah baru ada beban ringan yang dia terima.
Pertama, tidak ada tim khusus atau staf khusus yang boleh diangkat oleh kepala daerah yang periode sekarang. Itu sudah ada berbandingannya. Seperti TPSM dulu maksudnya nih? Iya. Kalau di Padang Pariaman ada 5 staf khusus yang digaji buta itu selama sekian tahun. Kemudian tidak boleh mengangkat pegawai honorer di kabupaten kota. Kalau ada satu saja pegawai honor yang diangkat oleh kepala daerah, itu mereka akan kena sanksi oleh Mempan RB dan KSN pusat. Itu sudah keringanan. Aspirasi yang berkembang dari Kadin dari Asita sebentar nih, kami dari Mahili Pasko akan menyampaikan dengan sebaik mungkin. Tapi Kadin Pak Samsalam juga harus berbenah diri. Sudah 10 tahun tidak ada kantornya saja, tidak ada. Jangankan orang nyata di mana-mana. Jadi itu juga dikoreksi juga dari Kadin itu supaya gampang berkomunikasi. Lengkapi kantornya, lengkapi kapan dia rapat-rapat, apa yang diputuskan, sampaikan kepada gubernur. Nanti kita hearing terhadap itu. Asita juga demikian, tidak seluruh Sumatera Barat yang bisa diperwisatakan hanya 2 saja, ya, satu daerah kedinginan, satu daerah pantai. Di Padang Pariaman misalnya Pantai Arta di Sungai Limau itu mati total setelah 40 tahun lamanya. Sekarang kita bangkit kembali. Mungkin ada pariwisata unggulan kita di Sumatera Barat ini. Terhadap efisiensi kita tidak perlu cemas. PIP kita yang 200 hektar ini, Pak Samsalam juga menjalankan itu ke Johor Malaysia, itu yang gagal itu juga akan sekarang sedang bergulir di DPRD Pak Dovizon, dan itu bisa dijadikan untuk industri-industri. Itu pendapatan juga untuk Sumatera Barat dan seterusnya, termasuk Padang Pariaman. Demikian. Baik, oke.